Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami merupakan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Sistem Informasi Angkatan 2019. Di sini kami sedang dalam rangka mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Enterprise. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Saya Krisyanurul Khairia, NPM 074, beserta teman saya Kevin Kanza, Pangestu, NPM 098. Jadi pada kali ini kami akan menjelaskan studi kasusnya, yaitu tentang sebuah restoran yang kami beri nama Kansa Resto. Jadi restoran ini menjual berbagai makanan dan juga minuman, ya seperti pada restoran umumnya. Nah, nanti kami juga akan menjelaskan bagaimana proses di restoran itu untuk membeli bahan baku dari menu-menunya dan juga bagaimana proses penjualannya, bagaimana proses deliverynya dan juga proses pembayaran dan segala macamnya. Nah, jadi di dalam proses-proses itu nanti ada proses CRM, SCM yang seperti dijelaskan pada mata kuliah Sistem Enterprise yang telah kami lewati selama 1 semester ini. Jadi kami harap semoga apa yang kami sampaikan bisa sampai dan juga bisa dimengerti oleh para pendengar dan juga viewers. Nah, mungkin yang pertama bisa dijelaskan oleh rekan saya, Kevin. Oke, baik. Terima kasih Mbak Krisya. Jadi, pada kali ini kita akan menggunakan aplikasi Odoo dalam mengimplementasikan proses SCM CRM dalam studi kasus yang kami ambil. Jadi di sini itu kami mempunyai modul sales, modul invoicing, modul purchase, inventory, manufacturing, dan untuk pertama-tama kita masuk ke modul sales terlebih dahulu. Oke, jadi di modul sales ini tampil quotation yang sudah dibuat sebelumnya, namun sebelumnya itu kita harus membuat produknya terlebih dahulu ya. Jadi untuk membuat produk itu bisa diklik produk di sini. Nah, di sini tampil produk-produk yang sudah kami buat sebelumnya. Untuk membuatnya itu bisa dengan klik create ini. Nah, di sini nanti itu kita bisa memberi namanya, habis itu memberi gambar juga di sini. Sales price itu nanti harga penjualan yang akan dijual kepada customer. Habis itu nanti di sini juga ada teks. Jika ingin menghilangkan cukup di klik saja X-nya. Habis itu nanti ada cost, ini biaya pokoknya. Dan nanti juga bisa dipilih di sini produk type-nya itu kita storable product. Nah, jadi nanti di sini itu kita bisa kasih berapa jumlah stok yang sisa ada di inventory gitu. Nah, setelah selesai ngasih semuanya, kita klik save. Nah, setelah kita klik save, nanti itu harusnya nanti muncul di tampilan awal seperti ini. Habis itu setelah bikin produk, kita membuat vendor. Jadi pada vendor itu di sini, di modul purchase. Nah, di sini, di order, fitur order, habis itu kita klik vendor. Nah, di sini muncul vendor-vendor yang juga sudah dibuat sebelumnya. Untuk menambahkan itu sama, tinggal klik create. Nah, habis itu nanti kita di sini memilih terlebih dahulu dia ini perusahaan atau individual, lalu namanya, habis itu bisa ditambahkan fotonya juga, dilengkapi juga alamatnya, habis itu langsung emailnya, serta mungkin ada website atau nomor yang bisa dihubungi. Setelah selesai nanti klik save, nanti langsung muncul seperti contoh-contohnya di sini. Dan ada juga nanti kita perlu membuat terlebih dahulu customer. Jadi kita membuat customer, jadi di modul sales, itu kita klik order, di bawahnya sini ada customer. Nah, di sini tuh kita sudah menyediakan customer-nya sebelumnya. Sebenarnya kayak hampir sama juga tipe-tipenya seperti vendor. Jadi untuk membuatnya kita klik create di sini, juga sama seperti vendor tadi sebelumnya, ada company dan individual. Pengisian nama dan segala macam seperti ini. Jika sudah selesai, nanti klik save. Oke, jadi pertama kita ke modul sales ya. Jadi di modul sales ini itu
kita bisa membuat pengajuan atau quotation gitu. Dan untuk membuatnya itu kita klik create di sini. Nah, setelah itu nanti kita isikan siapa si customer yang sedang membuat pengajuan di situ, kita klik ini. Nah, ini itu customer-customer yang sudah kita buat sebelumnya. Habis itu nanti saya pilih Kevin di sini dan expiration-nya anggap saja hari ini tanggal 23. Habis itu payment terms-nya saat ini kami pilih immediate payment. Lalu setelah itu kita tinggal memilih produk apa saja yang ingin kita ajukan untuk pembelian gitu. Misal di sini kami ingin mengajukan bihun ayam gitu ya. Misalnya chicken cordon bleu deh. Oh ya, kita ganti aja bihun ayam. Habis itu mungkin kalau misalnya mau nambahin produk, bisa add produk lagi. Itu bisa French fries untuk contoh kali ini. Habis itu jika sudah selesai kita klik confirm. Nah, kalau sudah selesai itu sebenarnya nanti masuk ke modul selanjutnya, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, setelah itu nanti kita bisa klik create invoice. Untuk membuat invoice-nya kita create and view invoice. Nah, jadi ini invoice-nya mungkin bisa dicek terlebih dahulu. Nah, setelah itu nanti kita klik edit. Nah, invoice date-nya ini kita edit pada saat invoice ini diterima gitu ya. Untuk contohnya kita klik tanggal 23. Habis itu kita confirm. Nah, setelah itu baru kita klik register payment. Register payment itu di sini kita memilih pembayarannya melalui apa gitu ya, bank atau cash. Contohnya di sini kita pencet cash, lalu create payment dan nanti langsung muncul lambang paid di sini. Itu artinya sudah terbayarkan oleh si customer. Oke, setelah itu kita masuk ke modul purchase. Nah, di modul purchase ini itu sama juga ada tampilan mengenai pengajuan apa saja yang sudah diajukan sebelumnya di sini ya. Namun sebelumnya di sini kita klik create untuk membuat. Nah, di sini kalau yang tadi itu kita customer, cuma di sini vendor. Jadi kita pilih vendornya, contohnya saja Hero. Habis itu nanti kita pilih produk apa saja yang kita inginkan. Misal kita mau membeli alpukat, habis itu kita juga mau membeli bakso ikan gitu ya. Nah, kalau misalnya selesai, sudah ininya, nanti langsung di confirm order. Nah, setelah selesai nanti langsung masuk ke ini, cuma nanti ada di modul setelahnya. Nah, setelah itu jika sudah selesai, mungkin di sini bisa di klik receive products. Nah, di sini tuh untuk memastikan bahwa pesanan yang tadi sudah diajukan itu sudah diterima gitu. Habis itu kita validasi, validate, klik apply. Oke, berarti ini sudah tervalidasi. Bagaimana cara tahunya itu nanti bisa lihat dari sebelah kanan sini. Nah, nanti kita juga bisa mengetahui itu dari request for quotation ini ya, di Hero ini paling atas tadi yang sudah kita buat, itu di sini masuk statusnya purchase order. Nah, setelah itu kita masuk ke modul invoicing. Jadi di modul invoicing ini sebenarnya hanya kayak history apa saja yang sudah kita buat di modul sales maupun modul purchase. Itu nanti semuanya muncul di invoicing sini. Jadi ada pilihannya di sini, ada vendor, customer, atau mungkin langsung melihat semuanya bisa lihat di sini. Terus payment statusnya juga sudah terbayarkan atau belum. Misalnya sudah terbayarkan hijau, belum terbayarkan itu nanti not paid, merah seperti ini. Yang status sudah fixnya itu tulisannya posted, yang belum fix nanti tulisannya draft, dan nanti di sini karena kita selama ini memilih hari yang sama pada saat dibuat itu tanggal 23 tadi itu, di sini nggak ada keterangan due date-nya. Cuma nanti kalau misalnya pada saat implementasi realnya di situ nanti kita ada due date-nya di sini diingatkan 11 days ago, berarti sudah lewat. Oke, nah
untuk modul inventory dan manufacturing akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Mas Kevin. Izin share screen ya, sebentar. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat Mbak Kris ya? Oke, jadi kita masuk ke modul manufacturing. Nah, di manufacturing ini kita langsung saja masuk di produk. Kita bisa lihat produk-produknya. Nah, ini kenapa kok sudah ada 1 unit, 2 unit, 1 unit di on hand ini. On hand ini merupakan stok ya kan. Jadi ini memang kita tadi sudah melakukan pembelian di produk-produk ini yang tadi telah dijelaskan Mas Kevin. Jadi otomatis dia akan masuk di dalam stoknya seperti ini. Nah, coba sekarang kita di manufacturing ini kita akan masuk ke bill of materials. Nah, ini coba kita membuat di dalam bill of materials ini kita pilih satu menu. Contoh menu yang akan saya pilih itu kue tiaw ini ya, kue tiaw ayam. Nah, lalu kita bisa menambahkan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kue tiaw ayam. Contoh, ini saya butuh ini mie kue tiaw. Lalu kita bisa tambahkan ayam. Oke. Lalu kita bisa tambahkan penyedap. Oke. Lalu kita bisa tambahkan juga garam. Oke. Nah, ini untuk kuantitinya memang ini ya, kilo. Karena juga tidak ada satuan biji di sini, maka ya udah kita pakai kuantitinya mengikuti saja. Nah, setelah seperti ini, kita bisa masuk ke structure and cost. Nah, ini sudah ada kuantitinya, ada produk cost-nya, juga ada home cost-nya, ya kan? Terus kita bisa masuk lagi ke produk, coba ya. Coba tadi masuk ke kue tiaw, bentar. Saya filter dulu ya. Oke, kue tiaw. Mie kue tiaw. Bentar. Nah, setelah tadi kita lakukan proses tersebut, maka akan muncul seperti ini, compute price from BOM. BOM tadi yaitu bill of material sendiri. Nah, untuk di manufacturing, sejauh ini masih ini yang kami eksplorasi. Kita bisa eksplorasi sekarang di inventory. Nah, tadi kan Mas Kevin sudah menjelaskan bagian pembelian-pembelian. Nah, nanti akan masuk ke delivery order. Contoh ini ya, dua to proses. Saya bisa buka. Nah, ini. Nah, seperti ini. Detailnya ini kita bisa isi satu yang telah kita terima. Oke. Setelah itu kita validate. Oke. Nah, ini statusnya tadi kan ready, sekarang sudah done. Statusnya seperti itu untuk yang di inventory. Mas Kevin, apakah ada yang ditambahkan untuk di inventory? Iya, jadi untuk modul inventory ini memang lanjutan dari modul purchase dan sales gitu ya. Jadi sebenarnya ada langkah cepatnya di modul purchase sama sales, cuman karena kita memakai kita mengeksplorasi modul tambahan, kita memakai modul inventory, jadi caranya seperti ini. Dan nanti setelah kita memvalidasi si pengajuan ini, nanti kita kembali ke modul sales maupun purchase, nanti kita lakukan pembayaran tadi seperti yang sudah saya jelaskan, sehingga nanti muncul tampilan paid berwarna hijau itu. Iya, Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan, Mbak Krisya. Oke, baik, itu juga sudah cukup Mas Kevin dari saya. Mungkin ada lagi? Cukup sudah. Cukup, oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan untuk final project kami tentang proses dari jual beli di dalam restoran Kansa.
jadi Kansarestu namanya. Mohon maaf bila ada salah dan masih banyak kekurangan, karena kami juga masih dalam proses belajar. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kami juga bukan manusia sempurna. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.